Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Ya. Untuk yang belum menyalakan video, silakan dinyalakan videonya ya. Oke. Minggu ini masuk minggu 14. Minggu lalu kan kita pakai Google Classroom ya. Jadi saya sudah mengunggah materi tentang pencahayaan alami. Nah, untuk minggu ini saya lanjutkan tentang pencahayaan buatan. Namun sebelumnya saya mau flashback dulu terkait pencahayaan alami. Mungkin teman-teman masih bingung terkait hitungan. Nanti saya jelaskan untuk penjelasan hitungannya ya. Oke. Oh iya, selamat Natal ya kemarin yang teman-teman melaksanakan Natal 25 kemarin. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan untuk share screen pencahayaan alami dulu. Ini untuk teman-teman yang belum download materi mungkin ada, silakan ambilnya di Gclass ya, Google Classroom. Oke. Jadi pencahayaan alami sendiri itu sumbernya yang jelas dari matahari ya teman-teman. Jadi matahari itu merupakan sumber energi di bumi. Nah, dengan adanya matahari ini manusia itu bisa memanfaatkan. Kemudian mereka menjadikan matahari itu sebagai energi yang terbarukan dan bermanfaat untuk manusia. Seperti halnya contohnya kayak pemanfaatan panel surya untuk menyalakan lampu ya, listrik seperti itu. Terus kemudian adanya kincir angin itu digunakan untuk membuat tenaga listrik juga ya. Kan sekarang sudah ada kincir angin besar ya. Tempatnya kalau nggak salah di daerah Sulawesi, di sana ada wilayah yang kesemuanya di Indonesia itu ada suatu wilayah di Sulawesi sana itu banyak kincir angin kayak gitu untuk pembangkit tenaga listrik kayak gitu. Jadi pembangkit tenaga angin ya, dari angin kekuatannya. Oke. Nah, spektrum radiasi. Jadi untuk pencahayaan alami sendiri itu mempunyai spektrum namanya spektrum radiasi. Aslinya cahaya yang paling utama itu warnanya putih. Namun dari warna putih itu dibiaskan akhirnya banyak terbentuk warna-warna seperti itu. Pembiasan cahaya ya namanya. Nah, nanti untuk yang lebih jelasnya silakan teman-teman coba pahami lagi di e-booknya Fisika Bangunan yang sudah saya unggah. Saya ambil materinya semuanya di situ untuk penjelasan spektrum radiasi. Oke, kelebihan cahaya dan sinar matahari sendiri utamanya yang pertama adalah bersifat alami atau natural. Karena yang memang dari sananya warnanya memang putih ya. Jadi bukan kuning, tapi sebenarnya putih warna utama itu. Selanjutnya dia tersedia melimpah karena free ya. Allah yang buat, jadi kita tinggal menggunakannya. Kemudian tersedia secara gratis, tinggal pinter-pinternya manusia, humannya memanfaatkan. Kemudian dia terbarukan, tidak ada habisnya sampai matahari nantinya mati, sampai akhirnya kiamat ya. Jadi jika manusia itu bisa memanfaatkan dengan baik, sebenarnya banyak manfaat matahari sendiri kayak gitu. Kemudian memiliki spektrum cahaya yang lengkap. Jadi pembiasan cahayanya itu dapatnya warna-warna yang bagus ya. Kemudian memiliki daya panas dan kimiawi yang diperlukan bagi makhluk hidup di bumi. Nggak memungkiri bahwasannya ya sesuai dengan kondisi sekarang ya disarankan untuk sharing, berjemur kayak gitu. Jemur di kisaran jam-jam 10 karena memang matahari sendiri ternyata mempunyai efek yang bagus kalau untuk berjemur untuk antisipasi COVID ya, corona sendiri gitu. Kemudian dapat digunakan untuk pengobatan. Nah,
Ini saya rasa teman-teman sudah merasakan semuanya. Kemudian kelemahan cahaya matahari untuk pencahayaan ruangan. Jadi kita singgung, kita sesuaikan dengan matahari jika ada di dalam suatu bangunan. Jadi bangunan berlantai banyak dan gemuk. Maksudnya gemuk ini denahnya rumit. Ini sama seperti kayak gedung perkantoran ya. Jadi kalau gedung perkantoran itu biasanya ngeblong tapi disekat, banyak sekatnya. Itu maksudnya denah lantai gemuk seperti itu. Itu sulit memanfaatkan cahaya alami matahari. Jadi normalnya kalau untuk perkantoran sendiri dia seringnya menggunakan listrik ya, bantuan listrik kayak gitu. Nah, untuk saat sekarang ini banyak sekali tenaga arsitektur yang laku, yang banyak laku di pasaran, itu malah yang dia konsepnya lebih ke go green ya. Jadi mengurangi penggunaan listrik, mengurangi penggunaan semacam ini ya cahaya buatan, kemudian ventilasi buatan seperti itu. Jadi dianya yang back to nature seperti itu. Jadi lebih ke kondisi alami seperti itu. Nah, selanjutnya intensitas tidak mudah diatur, sangat terang dan redup. Jadi untuk pencahayaan ruangan minusnya matahari sendiri itu tidak bisa diatur ya. Tapi kita juga bisa mengakalinya, kadang bisa pakai tirai seperti itu. Jadi nggak perlu sampai menutup full, karena kalau suatu ruangan yang memang konsepnya memanfaatkan matahari, kalau ditutup full ya penuh, nanti kan tambah gelap. Nah kayak gitu. Jadi alangkah lebih baik nanti bisa memanfaatkan tirai atau bisa memanfaatkan kalau orang Jawa sih pakai itu loh, kayak tirai bambu kayak gitu teman-teman. Kalau di luar Jawa apa ya namanya, ada nggak ya? Kalau di Jawa ada kayak tirai tapi terbentuk dari bambu. Jadi dia masuknya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian matahari sendiri itu pada malam hari tidak tersedia. Negatifnya seperti itu ya. Dijelaskan ganti sama bulan. Oke, selanjutnya sering membawa panas masuk ke dalam ruangan. Ingat matahari sendiri itu menimbulkan kalor panas jika ketemu dengan kaca, kan ada panas yang menembus kaca juga seperti itu ya. Terus kemudian ada panas yang menembus dinding. Jadi elemen-elemen bangunan sendiri itu juga berperan menghantarkan panas si matahari. Kemudian dapat memudarkan warna. Matahari dapat memudarkan warna. Contohnya jika teman-teman menjemur baju sudah jam 12 siang tapi nggak segera diambil, nanti warnanya bisa belang-belang ya. Jadi bagian atas ini kadang warnanya lebih pudar daripada bagian bawahnya kayak gitu. Nah PR-nya untuk teman-teman sendiri nanti jika mau membuat rumah, kalau saran saya sih lebih back to nature ya. Jadi menghemat energi yang jelas. Karena energi buatan manusia sendiri itu nggak gratis, nggak kayak matahari. Kalau matahari kan gratis. Jadi lebih back to nature lebih bagus seperti itu, green building ya. Jadi konsep rumahnya harus antara lahan dengan kondisi rumah sendiri atau hunian itu lebih banyak lahan terbukanya daripada huniannya. Normalnya kayak gitu. Jadi perbandingannya antara 40-60, jadi 60 untuk lahannya, 40 untuk huniannya. Jadi jangan terlalu banyak untuk huniannya kayak gitu. Agar konsep untuk membuat green building sendiri dapat, karena kalau green building mau nggak mau kan lahan itu harus banyak tanaman, rimbun gitu ya.
tapi matahari juga masih bisa masuk agar suasana di dalam rumah itu masih dapat sejuknya, dapat cahayanya juga. Kemudian sama seperti pembahasan kita terkait ventilasi, bahwasanya kita nanti jika menghitung itu masih ada hitungan-hitungan yang menggunakan simbol yang agak beda dengan saat kita fisika di SMA, dan juga ada hitungan konversinya juga ya teman-teman. Jadi nanti kalau untuk pencahayaan kita akan menggunakan simbol kandela CD, lumen. Lumen ini untuk arus cahaya, lux ini untuk arus cahaya yang datang. Kemudian kandela per meter persegi. Ini kalau misalkan aplikasinya ada di dalam ruangan. Kemudian ini ada makna dan kesan suatu warna. Nanti teman-teman bisa baca sendiri sesuai dengan tabel ini ya, atau baca di e-book. Oke, masuk ke hitungan. Nggak banyak untuk hitungan pencahayaan alami sendiri. Dia pakainya Daylight Factor atau biasa disebut dengan DF. DF itu E1 per E0 dikali dengan 100%. Nah, untuk Daylight Factor sendiri, contohnya sudah saya berikan. Bila diketahui DF satu titik di dalam ruangan adalah 10%, berapakah iluminan di titik tersebut? Iluminan itu berarti E1. Bila iluminan di luar ruangan atau E0-nya itu ketika diukur menunjukkan 8.000 lux. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Simple untuk penyelesaiannya, tapi mungkin masih ada yang bingung untuk penjabarannya. Saya coba coret-coret di sini ya. Jadi di sini DF sama dengan E1 per E0 kemudian dikali dengan 100%. Nah, kebetulan sudah diketahui untuk nilai DF-nya itu 10 per 100 EI dibagi dengan 8.000. Pindah ruas ya jadinya ini tadi untuk yang 100%-nya. Langsung dipindah ruas. Kemudian dari sini kita peroleh bahwasanya 10 per 100 itu adalah 0,1 ya. Jadi di sini 0,1 sama dengan EI per, maaf ini 8.000. Nah, saya lanjutkan di sini. Kita pindah ruas juga, perkalian silang. EI 0,1 kemudian dikali dengan 8.000, dapatnya adalah 800 lux. Jadi ini untuk satuannya ya teman-teman, jangan terkecoh di sini. Nah, ini untuk penjabarannya, barangkali teman-teman masih bingung, kenapa kok tiba-tiba dapat 0,1 dan seterusnya. Ya, sudah ya? Sudah belum? Sudah? Oke. Oke, saya lanjutkan. Sudah ya, oke. Ya, terakhir itu aja. Untuk pencahayaan alami, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau misalkan tidak ada, nanti saya langsung lanjutkan ke pencahayaan buatan. Gimana? Ada yang ditanyakan terkait pencahayaan alami? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Oke, baik. Sebentar ya. Ini sambil taruh. Iya, silakan. Ada? Saya, Bu. Saya Iya. atas nama. Boleh, silakan. Silakan mau tanya. Nggak apa. Tanya apa, Mas? Tadi ini kan Ibu kan sempat sebut ini tadi. Ada apa namanya? Apa? Listrik tenaga matahari ada juga. Memang melenceng sih dengan materi yang Ibu sampaikan gitu. Nah, yang Ibu sampaikan tadi kan iya ya.
sekarang ada listrik yang tenaga kincir. Nah, Ya, apa tenaga? Ya. Nah, pakai tenaga angin itu ya. Air, pakai ya, yang ya. air. Karena ada yang pakai tenaga air, ada yang pakai tenaga kincir itu ya, kayak di Belanda. Ya. Selanjutnya, ya. Kemudian itu kan membutuhkan ini juga, Bu. Kan kincirnya ini kan dimanfaatkan sebagai alat untuk pemutar gitu. ya. Kemudian Terus di situ kan masih membutuhkan semacam apa ya? Semacam dinamo gitu. ya. Ya. Kemudian Apakah ya. Apakah itu disebut listrik tenaga kincir, Kak? Atau masih kan itu kan masih ada gaya lain itu. Ya, selain tenaga kincirnya itu. Oke, Sebagai ya. container dinamo gitu. Iya, pertanyaannya bagus ya. Saya maksud pertanyaanmu. Jadi ada dinamo apa ya masih disebut pakai tenaga kincir Bu gitu ya. Jadi Iya, gini Mas, ya. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Jadi prinsipnya untuk yang kincir angin itu dinamo itu dimanfaatkan untuk apa namanya? Mengambil ya, menyerap si tenaga anginnya itu terus kemudian dikonversikan jadi listrik kayak gitu. Jadi angin yang bergerak di apa ya aku kalau apa namanya buat listrik sendiri kurang terlalu paham. Intinya dinamo itu buat yang nampung. Terus nantinya dibawa ke aki kayak gitu loh kasarannya. Jadi kayak mesin apa namanya ya buat penggeraknya, motor penggeraknya itu si kincirnya, nanti kemudian dia tenaganya di-save, disimpan melalui bantuan si dinamo gitu. Jadi iya, jadi bukan kok dinamo yang membantu kincir buat berjalan bukan, tapi angin nantinya membantu si dinamo menuju ke penyimpanan. Ya, menuju ke penyimpanan si listriknya kayak gitu. Karena memang gini, Bu. Kan dinamo ini kan kebanyakan yang saya lihat itu kan butuh apa juga, butuh seperti yang butuh kincir itu gitu, seperti yang di turbin juga itu yang tenaga air itu. Iya, ya memang dia nanti yang membantu untuk nge-save apa namanya tenaganya kayak gitu Mas. Jadi intinya tetap di air air terjun ya. Kalau untuk yang PLTA pembangkit listrik tenaga air itu intinya air air yang kencang ya air terjun kayak gitu. Terus kemudian sama anginnya. Jadi kalau nggak ada angin, nggak ada air, dia kan nggak bisa muter. Nah, nantinya nggak bisa nge-shift si listriknya ini kayak gitu. Karena dinamo ini membantu nantinya dibawa ke aki kayak gitu. Ya, buat nyimpen aki ya. Kalau sepemahaman saya kayak gitu. Pokoknya konsepnya kayak gitu. Dinamo sendiri hanya membantu untuk nantinya berjalan nge-shift ke tempat penyimpanannya itu kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Nanti coba dikepoin. Ya, ini soalnya kalau untuk apa namanya kincir kayak gitu dan seterusnya itu sebenarnya lebih mendetailnya nanti ke mesinnya ya. Lebih berbau ke mesin kayak gitu. Karena kalau untuk sipil sendiri hanya just untuk lebih ke bangunannya, hanya mempersiapkan kayak gitu untuk apa apa ya buat membangun kemudian ngerakitnya biar terhubung itu mesin yang lebih paham gitu ya. Jadi saya cuma secara garis besarnya aja bahwa ininya kalau untuk PLTA, PLTU kayak gitu kalau nggak ada angin, kalau nggak ada air, yus nggak bisa jalan, nggak bisa nge-save si apa namanya energi tersebut karena kan udara dan air kemudian ditransfer dijadikan listrik kayak gitu prinsipnya nyimpen kayak gitu ya teman-teman ya.
Oke. Terima kasih Bu. Ya, enggak apa-apa. Sudah, ini saya lanjutkan ya ke materi yang hari ini. Pencahayaan buatan. Jadi kalau kemarin tadi pencahayaan alami intinya kita dapatnya dari matahari ya, full dari matahari. Kalau pencahayaan buatan ini sedikit berbeda. Jadi kalau pencahayaan buatan kita pasti berbau dengan listrik seperti itu. Oke. Bentar. Oke. Nah, jadi pencahayaan atau penerangan ini juga bergantung dari kualitas dan kuantitas. Sebab kalian juga tahu ya, kalau kita memakai bohlam lampu itu ada watt sekian, watt sekian. Semakin kecil wattnya, bohlamnya, jenis bohlamnya juga mempengaruhi ya, beda merek juga beda kualitas juga. Wattnya semakin kecil, otomatis semakin redup. Tapi wattnya semakin besar, itu nantinya semakin terang. Namun juga nantinya pas pelaksanaannya itu juga memakan listrik yang banyak jika watt si bohlam ini semakin besar. Nah, jadi bukan hanya masalah praktis, tapi juga estetis. Mengingat juga sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan konsepnya digunakan untuk cafe hits, misalnya kafe yang hits kayak gitu, kopi, kafe ya kedai kopi kayak gitu, biasanya yang ngehits itu biasanya banyak pakai cahaya-cahaya lampu kayak gitu ya teman-teman. Nah itu juga dia nggak cuma pengen praktis tapi juga mengesankan, membuat kesan estetis untuk desain eksterior ataupun interiornya biar kelihatan wah mewah. Tapi ya gitu, nanti negatifnya pasti yang jelas berdampak di penggunaan si tenaga listrik itu lebih banyak kayak gitu. Negatifnya seperti itu. Nah, perancangan pencahayaan buatan itu tidak harus kaku mengikuti standar kebutuhan cahaya atau fungsi kerja tertentu, namun juga memikirkan suasana tercipta menyenangkan. Jadi penggunaan cahaya buatan sendiri itu kan biasanya dipakai pas malam ya. Jadi yang jelas kalau dipakai pas malam itu niatnya untuk menggantikan cahaya matahari. Jadi kalau pas malam kita pakai lampu dengan kesan-kesan seperti lampunya pakai warna yang kuning atau pakai warna yang merah dan seterusnya. Itu semuanya ada maknanya. Sama hanya tadi seperti warna yang bisa menimbulkan persepsi untuk untuk kesannya apa, warnanya menimbulkan kesan apa. Nah, pencahayaan buatan ini diperlukan apabila tidak tersedia cahaya alami di siang hari. Jadi usahakan kalau menggunakan lampu bantuan itu memang kondisinya memang gelap ya. Seperti saya sekarang ngajar ini, kondisinya di sini enggak ada matahari ya, sedang mendung. Mau nggak mau saya menggunakan lampu lampu buatan, lampu pencahayaan buatan karena tidak ada cahaya alami di siang hari kayak gitu. Kemudian tidak tersedia cukup cahaya alami matahari. Selanjutnya, cahaya alami tidak dapat menjangkau tempat tertentu di dalam ruangan yang jauh dari jendela. Ini prinsipnya kayak tadi jenis ruangan yang gemuk gitu ya. Jadi banyak sekat-sekatnya di dalam ruangan. Kemudian diperlukan cahaya merata pada ruang yang lebar. Selanjutnya diperlukan intensitas cahaya konstan karena seperti hanya studio foto contohnya ya. Studio foto kan kalau tidak pakai cahaya yang konstan nanti hasilnya juga jelek ya. Jadi dia pasti pakai cahaya konstan, jadi dia pasti perlu namanya pencahayaan buatan entah siang atau malam hari.
Kemudian diperlukan pencahayaan dengan warna dan arah penyinaran yang mudah diatur. Ya, sama halnya kayak studio foto tadi, misalkan mau warnanya menggunakan apa dan apa, kadang kan pencahayaannya bisa langsung disorot ke apa namanya, ke modelnya kayak gitu ya, biar nanti dapat gambarnya yang kualitasnya seperti yang diinginkan si pemotret. Selanjutnya, cahaya buatan diperlukan untuk fungsi khusus seperti pengobatan, bisa digunakan. Sama halnya pengobatan itu, kebetulan saya punya anak, jadi kadang sering babil ya, batuk pilek kayak gitu. Kalau misalkan sering menggunakan obat itu kan juga nggak bagus karena reaksi kimiawinya juga ngefeknya juga nggak bagus ya ke tubuh anak kecil. Jadi seringnya saya terapikan menggunakan terapi cahaya, terapi sinar itu kena punggungnya, apa ya namanya, inframerah ya. Jadi warnanya cahayanya merah kayak gitu. Jadi bisa masuk di ini untuk fungsi khusus kayak gitu. Jadi cahaya sendiri bisa digunakan untuk pencahayaan buatan ini khususnya itu untuk fungsi khusus seperti hanya cahaya inframerah tersebut yang disorotkan ke punggungnya anak biar nanti mengurangi dahak yang ada di apa namanya di tenggorokan ya kalau dahaknya ya kayak gitu kan, jadi nanti bisa cepat luntur ikut ke feses dan seterusnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir diperlukan cahaya dengan efek khusus. Nah, efek khusus sendiri ini nanti sesuai dengan kebutuhan si human-nya butuhnya yang seperti apa untuk cahayanya. Misalnya kita mau masang lampu untuk di dalam suatu ruangan ya. Jadi lampu di ruang tamu, lampu di ruang keluarga atau ruang tempat tidur. Kan kalau tempat tidur butuh yang adem-adem ya. Jadi memang untuknya fungsinya buat rilekskan tubuh kita setelah seharian bekerja. Jadi kalau tidur deep sleep kondisinya cahaya redup, tidak yang terang warnanya merah seperti itu kan, nggak seperti itu. Jadi apa namanya, efeknya disesuaikan dengan kebutuhan tempat tinggal kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamar ya kalau butuhnya untuk tidur ya kita pakai yang buatnya yang paling kecil, kemudian redup seperti itu. Oke, selanjutnya, nah pencahayaan buatan sendiri, oke, memiliki sebenarnya cahaya itu kan berasal dari lampu. Nah, lampu sendiri itu punya karakter sesuai dengan warna sinarnya. Jika teman-teman tahu, lampu itu jenis-jenisnya banyak. Yang pertama ini namanya lampu pijar. Kalau lampu pijar itu incandescent. Itu ada yang mengeluarkan warna putih hangat seperti itu. Ada yang warnanya hangat antara merah dan biru. Nah, nanti untuk teman-teman sendiri antara lampu pijar, fluoresen, kemudian ada sodium bertekanan tinggi, sodium bertekanan rendah. Saya rasa teman-teman ini perlu tahu model bentuknya itu seperti apa. Nanti coba dilihat biar nanti kalau mau menggunakan itu apa namanya bisa tahu ya. Kan istilah yang digunakan saat di teori ataupun apa namanya nanti pas pelaksanaan di tempat kerja itu kadang beda ya untuk istilah-istilahnya. Tapi saya harap teman-teman wajib tahu, ya kan ngomong lampu pijar. Lampu pijar itu jenisnya yang seperti apa, contoh simpelnya. Kalau tukang kan mintanya contohnya langsung ya. Tapi kalau kita juga harus tahu lampu pijar itu yang seperti apa. Jadi saya sarankan 4 poin ini nanti silahkan cari contoh-contohnya biar teman-teman tahu apa namanya contohnya seperti apa, kan beda pabrik juga beda apa namanya tampilan warnanya kayak gitu. Biar tahu nanti karakter lampunya itu seperti apa.
diajak ngomong nanti biar mudeng gitu ya teman-teman ya, biar tahu. Oke. Kita masuk ke perhitungan. Jadi untuk pencahayaan buatan nanti kita akan menghitung namanya kontras. Kemudian ini untuk contohnya kontras. Jadi simpelnya kontras itu kita pakai rumus yang ini ya, C sama dengan LT min LS ini dalam kurung dibagi dengan LS. Jadi LT dulu, LT min LS per LS. Contohnya sebuah buku bacaan terbuka di atas meja yang diterangi lampu jika diketahui luminan bukunya 500 kandela per meter persegi dan di mejanya 200 kandela per meter persegi, berapa kontras yang terjadi. Jadi sepele ya teman-teman, kita baca buku di atas meja, kemudian ada cahaya yang menyinari di atas ya. Kan kita kalau membaca buku wajib kelihatan tulisannya ya, mau nggak mau ada bantuan cahaya tersebut. Itu menimbulkan kontras ternyata, dan itu bisa dihitung. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja ke rumusnya, dapatnya 1,5 untuk hasil hitungan kontras yang terjadinya. Kemudian untuk luminan ini kita berarti bahasnya tentang kecerahan atau brightness. Nah, luminan itu ada luminan permukaan tak transparan, L sama dengan E dikali dengan rho, reflektan permukaan. Satuannya kandela per meter persegi. Nah, ini untuk contohnya, sebuah meja kayu mempunyai reflektan 30%. Bila di atas meja tersebut ada lampu yang memberikan iluminan atau penerangan sebesar 500 lux, berapakah luminan permukaan meja tersebut? Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Jangan lupa, jika kita ketemu dengan persentase, kita harus menjadikannya dalam bentuk desimal untuk ngitungnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah ketemu, hasilnya 150 kandela per meter persegi. Kemudian ada dua ya, tadi kan permukaan tak transparan, kalau yang ini permukaan transparan. L sama dengan E kali tau, transmitan permukaannya tau ya. Kemudian untuk contohnya, kaca susu diterangi oleh lampu yang memberikan iluminasi 600 lux. Berapakah iluminan di balik kaca bila transmitan kaca 70%? Sama halnya yang sebelumnya, jangan lupa membuat yang persen dijadikan desimal. Kayak gitu. Terus kemudian kita hitung dapatnya 420 kandela per meter persegi. Oke, itu tok hitungannya ada 3. Nggak semua hitungan yang ada di buku saya ambil, saya hanya mengambil yang garis besarnya saja. Jadi ada 3 atau enggak 4 hitungan per subbabnya, jadi nggak banyak-banyak. Nanti kalian juga bingung kalau terlalu banyak untuk hitungannya juga. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Yuk, jika ada yang ditanyakan teman-teman. Sambil tak absen ya. Oh iya, ini beberapa hari ini memang saya tuh hobinya janji-janji saja ya. Jadi belum sempat mengumpulkan bukti ke kalian untuk kehadiran. Harusnya ini segera diberikan ke kalian, jadi biar di cross check sekalian. Cuma kok belum selesai ini di kampus karena sedang banyak tugas. Sudah mau selesai soalnya ya. Jadi agak ribet ini di kampus sendiri. Oke. Nanti yang menyusul ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Ini sudah saya proses kok, tapi belum selesai juga. Silakan jika ada yang mau ditanyakan teman-teman. Saya buka sesi tanya jawabnya.
Yuk. Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada tadi. Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Herianto Naha. Ya, Bu. Iya, silakan. Tuh, namanya salah tak? Yang saya tanya, Bu. Oke, iya, silakan. Untuk mendapatkan hasilnya, Bu, cara penghitungan untuk 600, misalnya 600 dibagi kayak Bu. Dan 0,7 teh. Yang Oh, ini ya. ke Sebentar. Tak mute-nya dulu. Temanmu. Oke, silakan Hugo. saya mau tanya, Bu, tentang hasilnya, Bu. Misalnya di 70 700 dari itu, Bu, diubah ke dalam bilangan desimal menjadi 0,7, Bu. Nah, iya kan dibagi 100 toh. Udah berapa maunya? Untuk mendapatkan hasilnya, Bu, bagaimana caranya, Bu? Dibagikan atau bagaimana? Ya, tinggal dibagi aja. Ada yang teman-teman tahu? Ini temannya masih bingung nih cara membuat persen. Ayo, silakan dibantu. Ya, silakan dibantu. Ini namanya ada yang bingung nih. Ini kan 70%, bisa dibuat 0,7 itu gimana? Ini ada yang tanya nih, Hugo ini. Silakan. 70 bagi 100 ya, Bu. 70 dibagi 100, Bu. Ya. Jelas ya, Hugo? Jadi untuk 70% itu caranya 70 dibagi 100 ya. Karena persen berarti 100 gitu. Oke? Kan 70, sebentar ya. Ini Hugo masih bingung. Oke. Ya, lanjut. 70 per 100. Gini ya, kelihatan ya. Ini tinggal dicoret aja. Kan tinggal 7 per 10. 7 per 10 kan dapatnya 0,7 ya. Kayak gitu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sudah ya, jelas ya. Jadi nanti kalau persen, cara ngerjakannya seperti ini. Iya, Bu. Jadi, Bu, saya juga mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Jadi semua persen tuh kalau mau dirubah ke desimal tuh harus dibagi 100 atau dibagi berapa aja, Bu? Ya harus dibagi 100 lah, kan persen. Maunya berapa? Memang maunya berapa? Siapa tahu ada rumusnya kan, takutnya tidak hanya dibagi 100 saja. Enggak, dibaginya persis 100 kalau persen. Oke, jadi ada semua. Baik, melanjutkan pertanyaan dari Hugo. Tadi untuk yang 600 lalu bagaimana, Bu? Tanya kayak gitu. Bentar, saya share screen lagi. Oke. Jadi 600 itu kan iluminasinya. Oke, sebentar. Jadi 600 itu iluminasinya ya. Kalau dimasukkan ke rumus, nanti tinggal menyesuaikan, kan tinggal dikali dengan to. To sendiri kan yang 0,7 tadi, yang 70% dibuat desimal, jadi tinggal 600 dikali 0,7 gitu, Hugo. 600-nya tidak perlu dibuat desimal. Kenapa? Karena satuannya lux, bukan persen, kayak gitu. Gimana, Hugo? Nyampe ya? Iya, Bu. Oke, baik. Silakan jika ada yang mau tanya lagi, teman-teman. Saya, Bu. Oke, silakan. Doni ya. Oke, Doni, silakan. Misalnya kalau deluxe Ibu, kalau persen ubah juga ke desimal, Bu. Luxnya enggak perlu diubah ke desimal. Kita hanya mengubah yang bentuknya persen. Seperti itu ya. Jadi hanya yang satuannya persen Ya, seperti Bu. Ya, Bu. kita nanti buat desimalnya. Kalau yang satuannya enggak ada persennya seperti ini, lux ini 600 lux, itu enggak usah dibuat desimal, ya. Gimana, Doni? Ya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah? Oke, baik. Mungkin ini sudah tidak ada yang nanya lagi. Oke. Ya. Oke, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung walaupun internetnya agak nyandet-nyandet ya. Di sini juga nyandet-nyandet gara-gara mendung kemungkinan seperti itu. Oke. Ya. Untuk absennya, Bu? Untuk absennya ini sudah yang kehadiran di Zoom ini saya gunakan untuk absen nantinya. Jadi ya saya usahakan lagi minggu ini saya buat rekapannya. Sebab ya berkejaran dengan tugas-tugas yang lain juga, jadi saya juga bingung mana yang harus didahulukan. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya usahakan minggu inilah. Bismillah selesai, itu ya. Oke, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya di pertemuan ke-14 ya ini ya, nggak kerasa kurang 2 pertemuan lagi kita selesai. Oke. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya teman-teman. Juga Bu.